Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi info masih lanjutannya tentang disiplin positif yang bisa Bapak Ibu pelajari di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, baik menggunakan HP Android ataupun menggunakan laptop Bapak Ibu masing-masing. Pada disiplin positif modul yang kedua, itu tentang restitusi. Restitusi disiplin diri. Metode penyusunan kembali model disiplin di sekolah yang berfokus pada solusi dan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan fokus pada masalahnya. Itu yang disebut dengan restitusi. Di sini mengajak murid mengidentifikasi tindakan dan mengambil langkah yang tepat untuk solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi. 6 landasan filosofi restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Yang kedua, setiap manusia tahu jika dia berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan atau dikritik, maka seseorang itu makin tidak percaya diri dan akan fokus pada kesalahan. Yang keempat, proses restitusi itu menguatkan diri sendiri untuk menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Yang kelima, proses restitusi itu membuka kesempatan meraih sukses pertamanya, membuat seseorang itu percaya diri dan percaya pada orang lain. Dan yang terakhir, individu yang tumbuh dengan proses restitusi menganggap kesalahan adalah hal yang wajar, sehingga dia akan melakukan restitusi pada orang lain. Langkah restitusi diri yang pertama adalah ciptakan suasana positif. Yang kedua, mengajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan yang ketiga, memberi ruang pada murid untuk mencari solusi yang terbaik. Di penjelasan pelatihan itu ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa yang berlaku salah. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Dalam hal ini, gunakanlah kalimat positif, pertanyaan terbuka, dan memberi ruang kepada siswa untuk menemukan solusi, sehingga dia merasa dihargai dan percaya diri. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jika siswa atau murid kita melakukan kesalahan, langkah pertama adalah menstabilkan identitasnya. Tujuannya, mengubah identitas dari murid yang melakukan salah, dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua, jika guru mengkritik kesalahan murid, maka justru akan membuat murid tersebut tetap pada di posisi gagal. Identitas gagal itu membuat murid cenderung menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menerima saran dan mempertahankan diri pada kegagalannya, tidak berusaha untuk mencari solusi. Yang berikutnya, membantu murid menjadi tenang dan menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, murid akan terlibat aktif dalam memperbaiki diri dan keadaannya, sehingga dia selalu terlatih untuk menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Bagaimana cara kita membawa anak keluar dari kegagalan? Yang pertama, kita katakan pada mereka, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukannya.
tenang, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik pada kesalahanmu. Bapak Ibu lebih tertarik mencari solusi dari masalah ini. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Mari kita perbaiki bersama-sama. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam belajar kali ini. Kalimat-kalimat positif itulah yang akan mampu membawa anak keluar dari kegagalan. Kesalahan dan kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran. Segitiga restitusi yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan yang sudah dilakukan. Maksudnya bagaimana? Kita harus memahami alasan siswa melakukan kesalahan. Semangat belajar karena setiap manusia melakukan hal yang baik dan buruk. Itu pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi baik siswa yang melakukan kesalahan, siswa yang semangat belajar di kelasnya, hal baik dan buruk yang dilakukan semua murid itu pasti ada tujuan atau motivasi. Kalau kita mengingat lagi video yang sebelumnya, 3 level motivasi. Yang pertama motivasi menghindari hukuman, motivasi mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir adalah motivasi menghargai diri itu yang dari internal. Nah, akibatnya apa? Seseorang itu tidak akan pernah melakukan hal yang terburuk. Dan seseorang itu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Cirinya bagaimana? Sedih dan kesepian. Orang yang sedih dan kesepian itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Cinta tidak terpenuhi. Kalau ada siswa tertekan, sesak, terbebani, berarti dia akan butuh kebebasan. Kalau dia marah, berarti dia kebutuhan pada kekuatan. Membantu murid mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Jadi memvalidasi kebutuhan adalah memahami kebutuhan siswa yang melakukan kesalahan itu seperti apa. Atau alasan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan. Sehingga kita bisa memvalidasi kebutuhan yang diinginkan. Segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi, mengenai gambaran yang ideal dan nilai yang diyakini bersama. Nilai-nilai ini bisa berupa aspirasi sosok yang dicita-citakan. Keyakinan yang telah disetujui sebelumnya, baik itu keyakinan di kelas, keluarga, atau kelompok. Kalau keyakinan itu belum ada sebelumnya, bisa dilakukan dengan diskusi terbuka, yang penting tidak menghakimi dan tidak mengarahkan. Dari sisi segitiga restitusi tadi, jadi yang pertama menstabilkan identitas itu bagi murid yang sudah terpuruk dalam keadaan bersalah. Kalau yang validasi kebutuhan, itu untuk murid yang agresif. Untuk tahu alasan apa yang mereka lakukan, kenapa dia melakukan kesalahan, dan menanyakan keyakinan, ini adalah menuntun murid pada kesadaran moralnya pada saat dia melakukan kesalahan. Jadi, teman-teman semua, yang namanya restitusi disiplin itu adalah pada saat siswa atau murid kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi. Harapannya kita tidak fokus pada masalahnya, tetapi mengajak anak untuk bisa fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Dan hal ini akan membuat mereka mempunyai motivasi internal dalam melakukan suatu tindakan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.